Halo, ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan SPLTV. Nah, salah satu jenis SPLTV yang mungkin agak susah dikerjain atau bingung ini ngerjain gimana ya. Nah, seperti yang ini. Jadi penyebutnya berupa variabel X, Y, Z-nya ada di bawah atau di bagian penyebut. Terus gimana dong menyelesaikan kalau ada soal seperti ini? Kalau ada soal seperti ini, kita pakai pemisalan. Jadi, penyebutnya kita misalkan, contohnya seper X A, kemudian seper Y itu B, kemudian seper Z itu C. Nah, di sini persamaan pertama menjadi 2A plus 3B plus C sama dengan 17. Kemudian persamaan kedua menjadi A min 2B min C sama dengan min 8. Kemudian yang ketiga, 3A min 2B min 2C sama dengan min 8. Ini saya tulis ya, ini persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, kita sepakati dulu kita mau eliminasi yang mana. Jadi biar nggak bingung nanti. Karena kelihatannya angkanya ini kan 213, 322, 112. Nah, yang gampang kan C. Maka kita sepakati kita eliminasi yang variabel C. Kak, kalau misalkan yang A boleh, boleh terserah kalian. Mau A boleh, mau B boleh, mau C boleh. Oke? Nah, ketika kita mau eliminasi yang C, kita cari persamaan yang gampang dieliminasi. Misalkan mau 1 dan 2. Nah, ini kan gampang nih. Jadi 2A plus 3B plus C sama dengan 17. Kemudian A min 2B min C sama dengan min 8. Karena tandanya beda, maka operasinya ditambah. Jadi 3A plus B sama dengan 9. Ini kita dapat persamaan keempat. Oke, berikutnya lagi. Kan tadi udah ada 1, 2. Nah, sekarang tinggal pilih mau 2, 3 atau 1, 3. Saya pilihnya yang 2, 3. 2 dan 3. 2 itu A min 2B min C sama dengan min 8. 3A min 2B min 2C sama dengan min 8. Nah, karena koefisien C-nya atau angka C-nya beda, maka kita samain dulu. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Berarti 2A min 4B min 2C sama dengan min 16. Yang ini jadi 3A min 2B min 2C sama dengan min 8. Nah, karena ini udah sama, tandanya juga sama, berarti dikurangi, oke? Habis-habis ini jadi negatif A min 2B sama dengan min 8. Ini persamaan ke-5. Ya. Dari persamaan ke-4 dan 5 sebenarnya kita bisa bikin eliminasi substitusi juga. Jadi dari 4 dan 5 kita bisa ngerjain 3A plus B sama dengan 9, min A min 2B sama dengan min 8. Nah, yang atas kali 2, yang bawah kali 1, jadinya 6A, ininya 6A plus 2B-nya 18, kemudian min A min 2B-nya min 8. Nah, ini ditambah ya karena tandanya beda. Ini jadi 5A sama dengan 10. Tara, A-nya ketemu 2. Setelah A ketemu 2, kita tinggal masukin atau substitusi ke 4 atau 5. Misalkan saya substitusi ke yang 4. Jadi 3 kali 2 ditambah B hasilnya 9. Ini kan 6 ditambah B hasilnya 9, berarti B-nya sama dengan 3. Oke, dapat ya. Kemudian saya lanjut di sebelah sini ya. Karena A dan B sudah dapat, berarti tinggal kita cari yang C. Saya masukin ke persamaan 1. Sehingga dapatnya adalah 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah C hasilnya 17. Ini 4. Ini 9 ditambah C hasilnya 17. Ininya ini kan 13 nih.
13 ditambah C hasilnya 17, maka C-nya 4. Nah, apakah sudah selesai sampai sini? Oh, tentu tidak, Ferguson. Tidak semudah itu. Jadi, kita kembalikan lagi nilai A-nya ke X, Y, Z. Yang pertama, 1/X itu sama dengan A, yaitu 2. Sehingga kita dapat nilai X-nya adalah 1/2 atau 1/2. Kemudian, 1/Y itu kan B. Sama dengan berapa? 3. Berarti Y-nya dapat berapa? 1/3. Lagi. Satu lagi, tinggal yang Z. 1/Z itu C. C-nya sama dengan 4. Maka hasilnya Z sama dengan 1/4. Inilah jawabannya. Nilai X, Y, Z-nya adalah dalam bentuk pecahan. Bisa dibaca di situ, ada 3 tukang cat, Joni, Denny, Ari, kerja bareng-bareng bersama-sama. Mereka dapat mengecat eksterior rumah itu 10 jam. Kalau cuma Denny sama Ari ngecat bareng-bareng itu butuh waktu 15 jam. Suatu hari, 3 tukang cat ini kerja bareng-bareng selama 4 jam. Kemudian Arinya pergi, sehingga tinggal Joni dan Denny. Nah, Joni dan Denny ini butuh waktu tambahan 8 jam untuk menyelesaikan ngecat. Yang ditanyain adalah waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika mereka kerja sendirian. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah memisalkan atau menentukan variabelnya. Joni kita misalkan X, Denny Y, dan Ari adalah Z. Kemudian yang perlu kita tekankan lagi adalah kalau kerjanya itu bersama-sama, maka nulis persamaannya adalah 1/X tambah 1/Y ditambah dan seterusnya. Jadi kalau ada 3 orang ya berarti 1/Z. Itu kalau bareng-bareng. Kalau gantian atau berurutan, maka nulisnya adalah X plus Y dan seterusnya. Jadi X dulu, habis X baru Y, habis Y baru Z. Nah, itu pakai langsung X plus Y dan seterusnya. Oke, langsung ya. Kita masuk ke persamaan. Persamaan pertama diperoleh dari kalimat mereka dapat mengecat sama-sama dalam waktu 10 jam. Berarti nulisnya 1/X karena sama-sama, ditambah 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 1/10. Berikutnya, kalau cuma Denny sama Ari itu butuh waktu 15 jam. Berarti 1/Y ditambah 1/Z itu sama dengan 1/15. Untuk persamaan ketiga, yang pertama kalimatnya adalah mereka itu kerja bareng-bareng 4 jam. Jadi kalau misalkan saya bikin interval, ini 10 jam. Ya, kalau bareng-bareng bertiga kan 10 jam. Awalnya mereka kerja 4 jam. Berarti seharusnya adalah sisa 6 jam. Kalau dikerjakan 3 orang. Sayangnya ini cuma Doni sama Denny yang lanjutin. Butuh waktu 8 jam. Jadi 8 jam itu cuma 2 orang. Siapa aja? Denny sama Joni. Nah, cuma 2 orang aja. Terus gimana dong? Nah, udah kelihatan kan? Kalau seperti ini berarti kita pakai perbandingan terbalik. Oke, kita tulis dulu. 3 orang itu berarti 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z dibanding 2 orang. Siapa aja? Denny sama Joni. Berarti 1/X ditambah 1/Y. Aslinya nulisnya kan 6/8. Nah, berhubung ini terbalik, maka kita balik 8/6. Kok bisa sih pakai perbandingan terbalik? Jadi, perbandingan terbalik itu dipakai. Kenapa? Karena semakin banyak orang, maka dia akan cepat selesai. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah semakin sedikit. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan soalnya. Nah, nih saya kasih garis nih biar enak ngerjainnya.
Yang pertama, yang gampang dulu adalah 1 dan 2. Jadi saya tulis dulu, 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z itu sama dengan 1/10. Nah, 1/Y sama 1/Z itu dapat dari 2, kita bisa substitusi. Berarti ini saya substitusi jadi 1/15. Berikutnya berarti 1/X, saya tulis di atas aja. Jadi, nah begini, 1/X sama dengan 1/10 dikurangi 1/15. Jadinya per 30 aja ya, biar gampang. 3 dikurangi 2 hasilnya 1/30. Tara, kita udah dapat nilai 1/X-nya. Berikutnya, kita ngerjain persamaan ke-3 dan 1 ya. Jadi 1/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z, kalau dibandingkan dengan 1/X ditambah 1/Y, itu sama dengan 8/6. Kalau mau sederhanain boleh, jadi 4/3. Nah, ini kalau berdasarkan persamaan 1 kan boleh saya ubah jadi 1/10. Kemudian 1/X-nya kan udah dapat. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya berarti tinggal saya kali ya. 3/10 sama dengan 4 kali 1/30 ditambah 1/Y. Jadi 3/40 sama dengan 1/30 ditambah 1/Y. Jadi Y-nya dapat dari 3/40 dikurangi 1/30. Kita samain penyebutnya. Jadi 120, ini 9, ini 4 ya. Y/120 kita dapat 5 atau nggak pakai. Ini balik nih. Nah, ini bukan Y. Ini adalah 1/Y. Nah, ini 1/Y, ini 1/Y, ini 1/Y. Boleh disederhanain jadi 1/24. Oke, berikutnya. Sudah 1/Y berarti tinggal 1/Z, betul. Kita pakai persamaan kedua. Jadi 1/Y itu kan 1/24. Ditambah 1/Z sama dengan 1/15. Berarti 1/Z itu 1/15 dikurangi 1/24. Kita pakai penyebut 120 ya. 8 dikurangi 5 berarti 3/120. Bisa disederhanain jadi 1/40. Akhirnya lah kita dapat. Z-nya dapat, Y-nya dapat, X-nya dapat. Loh, udah seperti itu aja. Enggak semudah itu Ferguson. Jadi kita harus balik. Kalau 1/X-nya sama dengan 1/30, berarti X-nya sama dengan 30. Kalau 1/Y-nya itu 1/24, maka Y-nya sama dengan 24. Kalau 1/Z-nya itu 1/40, maka Z-nya sama dengan 40. Nah, ini baru nilai yang sesungguhnya. Nah, di sini ada gambar. Waduh, ada gambar. Setiap simbol itu mewakili sebuah bilangan. Nah, ini sering nih biasanya muncul di meme-meme itu ya, di Instagram atau di Facebook gitu. Jumlah bilangan pada setiap baris dan kolom itu ada. Nah, kalian dicari yang diminta adalah tentukan bilangan pengganti tanda tanya. Nah, tanda tanyanya ini berapa nih? Nih. Nah, ini berapa? Kalian disuruh nyari. Oke, kita misalkan aja langsung ya. Jadi kalau yang ini bintang 4 ini kita ambil X. Jadi ini X, X, X. Sedangkan segi 5 kita ambil Y. Ini Z berarti ya mataharinya. Ini tadi Y, ini Z, ini X. Kemudian ini Z, ini Y, ini X, ini X. Ini Y, ini Z, ini Z, ini Y. Nah, kita dapat persamaan apa ajakah yang kita peroleh. Nah, yang pertama, dari yang ini dulu. Yang ke sini dulu ya, yang ke baris dulu. Nah, baris ini saya tulis di sini, baris 1 persamaannya adalah 3X ditambah Y sama dengan 131.
Baris kedua itu ini. Nah, ini baris kedua nih. Nah, ini baris kedua. Saya mulai dari X dulu ya. X plus Y plus 2Z sama dengan 159. Baris 3 itu yang bawahnya. 2X. X-nya ada 2 ya. X-nya ada 2. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 148. Sedangkan baris keempat itu sama dengan 2Y ditambah 2Z sama dengan 162. Oke, kita dapat persamaan dari baris. Kemudian dari kolom. Dari kolom kayaknya ini sama ya. X plus, gak apa-apa deh kita tulis. Kolom ke-1 itu adalah X plus 2Y plus, X plus Y, nggak pakai 2 ya. Z-nya yang ada 2. Jadi X plus Y, plus 2Z sama dengan 159. Kolom kedua kita peroleh X plus 2Y plus Z sama dengan 148. Kolom ketiga itu nggak ada ya, ditanyain ya. X 2X plus 2Z. Nah, ini yang ditanyain. Sedangkan kolom keempat itu 2X plus 2Y sama dengan 134. Oke. Banyak banget persamaannya. Gak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasti bisa. Oke. Baris 1 3X plus Y. Baris 2 ini dan seterusnya. Gimana dong kita dapat? Kita punya baris 1 sama keempat atau kolom keempat. Kita bisa cari nih nilai X sama Y-nya. Jadi kita pakai baris 1 dan kolom keempat. Kita tulis ya. 3X plus Y sama dengan 131. 2X plus 2Y sama dengan 134. Nah, yang atas boleh kali 2 atau yang bawah boleh dibagi 2. Nah, saya sukanya dibagi biar angkanya kecil ya. Jadi ini tetap 3X plus Y sama dengan 131. Yang bawah X plus Y sama dengan 67. Saya kurangi. Jadinya 2X sama dengan 1264. Nah, ketemu gampang. 32 X-nya ketemu. Kita kan mau cari X sama Z. X-nya udah dapet. Berarti kita tinggal, kita cari Y dulu. 3X ditambah Y sama dengan, yang gampang aja. Kita pakai langsung yang ke ini. Kita kan punya K4 yaitu 2X plus 2Y sama dengan 134. Kita bagi 2. Kita sederhanakan. X plus Y sama dengan 67. Karena X-nya 32, berarti Y-nya adalah 35. Tara dapat. X-nya udah dapat. Berarti tinggal cari Z. Z-nya pakai yang mana? Terserah kalian suka-suka. Mau pakai yang B4 boleh, B3 boleh, terserahlah suka-suka. Saya mau pakai yang ini aja, yang B3. Saya mau pakai yang B3. B3 itu 2X plus Y plus Z sama dengan 148. 2 kali 32, Y-nya 35, ditambah Z sama dengan 148. Ini 64 ya. 35 tambah Z sama dengan 148. Ini 99 tambah Z sama dengan 148. Berarti Z-nya adalah 49. Oke. Berarti tinggal masukin aja. Yang dicari adalah 2X tambah 2Z. 2X tambah 2Z. 2 kali X-nya 32. Tambah Z-nya 49. 64 ditambah 98. Berarti 100.
62. Tara, selesai. Nah, jadi gitu ya menyelesaikannya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang SPLTV atau nggak paham, silahkan kalian tinggalkan komen. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan yang lain.